Ya, kembali lagi pemirsa di Coffee Break, tetap di kabar baik dari NTB untuk Indonesia. Nah, kalau tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Bapak Gubernur mengenai potensi wisata. Nah, kali ini saya mendengar pada tahun 2000, pada tepatnya bulan September, pemerintah Indonesia bersama dengan 189 negara lain berkumpul menghadiri puncak pemilihan Millennium Development Goals yang berada di New York. Dan pada saat itu juga ditandatangani yaitu Deklarasi Millennium. Dan katanya nih Pak Gubernur, benar nggak ya, Bappenas telah memberikan penghargaan kepada Bapak untuk The Millennium Development Goals Award untuk prestasinya Bapak di NTB. Iya, betul Mbak Agustin. Jadi tahun ini Bappenas itu memberikan kepada NTB Millennium Development Goals Award ya. Jadi MDGs Award, yang artinya bahwa provinsi NTB itu dianggap sebagai provinsi yang paling progresif. Jadi pencapaiannya itu paling baik dibanding provinsi lain untuk mencapai tujuan-tujuan Millennium Development Goals itu. Nah, tentunya Pak, kalau mendapatkan award untuk provinsi terbaik MDGs ini, ada hal-hal yang sudah Bapak lakukan. Nah, bisa ceritakan apa saja yang sudah dilakukan? Ya, jadi sebenarnya MDGs Award itu kan apresiasi ya dari pemerintah pusat kepada seluruh masyarakat NTB. Karena kesungguhan, semangat bersama sehingga akhirnya tujuan-tujuan MDGs itu lebih progresif di NTB. Yang kami lakukan sebenarnya kalau MDGs itu kan banyak yang terkait dengan sektor pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, ya, dan dalam kesehatan itu menyangkut misalnya kesehatan ibu dan anak. Yang kami lakukan diantaranya itu melengkapi ujung tombak pelayanan dasar itu. Jadi kita melengkapi ujung tombak pelayanan kesehatan berupa posyandu yang sangat depan gitu, sehingga bisa menjangkau masalah-masalah kesehatan di tingkat yang paling dasar. Kemudian juga untuk pendidikan kami memberikan alokasi dana untuk memastikan bahwa siswa tidak mampu itu bisa tetap sekolah. Nah, jadi tidak boleh di NTB itu ada anak yang putus sekolah dengan alasan ekonomi. Nah, itu yang kita ciptakan apa yang disebut dengan BSM, Bantuan Siswa Miskin. Nah, kemudian juga menyangkut kualitas kesehatan lingkungan, kami juga mengembangkan sanitasi. Nah, sanitasi yang higienis di tingkat keluarga, di tingkat kampung, itu terus terang memang bekerja sama dengan baik dari pemerintah pusat maupun kabupaten kota. Tapi sekali lagi sebenarnya kalau bicara MDGs ini kan juga sangat terkait dengan pola hidup masyarakat. Nah ini bagaimana nih mengatasinya Pak? Nah, jadi memang di NTB itu ada misalnya PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Itu yang terus kita kembangkan. Dan sebenarnya kalau NTB itu dapat MDGs Award, itu artinya masyarakatnya sudah punya kesadaran untuk meningkatkan kualitas hidup sendiri. Karena nggak ada artinya kita mau kampanye kayak apa kalau masyarakat nggak punya kesadaran itu. Nah, kesadaran itu sudah tumbuh dan itulah yang paling berharga dan paling bernilai. Jadi ini merupakan keberhasilan bersama masyarakat dari NTB. Ini keberhasilan masyarakat. Gubernur cuma nerima doang gitu. Tapi memberikan arahan dan mereka melakukan bersama-sama. Hanya menerima award itu atas nama masyarakat NTB. Kan ada juga nih ya masalah gender untuk bisa mendapatkan pendidikan. Bagaimana untuk program-programnya di Bapak waktu itu untuk mendapatkan MDGs Award? Apakah wanita bisa mengejar ketinggalan pendidikannya? Oh iya, tentu. Jadi kalau kita lihat dari BSM itu lebih dari 50% adalah peserta didik perempuan. Kemudian kalau bicara program kesehatan, tentu partisipannya juga lebih banyak perempuan, ibu hamil atau yang belum hamil atau yang sudah memiliki anak dibina terus di posyandu-posyandu. Dan beberapa regulasi juga kita pastikan agar kaum perempuan itu dapat pelayanan dasar yang baik. Misalnya di NTB itu sudah ada peraturan yang mengatur bahwa persalinan itu harus hanya boleh dilakukan oleh bidan yang sudah terlatih. Nah, jadi di situ karena ada peraturan itu, kami juga punya kewajiban untuk memberikan pelatihan-pelatihan itu, begitu. Nah, ini maksudnya adalah supaya jangan sampai ada kasus kematian bayi atau ibu gara-gara bidannya tidak ahli. Kalau sudah semuanya bagus, tapi memang ini kan takdir dari Allah ya. Yang penting kita sudah melakukan yang terbaik ya. Sudah menyiapkan. Bapak. Nah, ini setelah mendapatkan award pastinya juga ada langkah-langkah yang dilakukan untuk melanjutkan dari keberhasilan ini. Apa aja sih Pak yang dilanjutkan? Memperkuat program yang sudah ada.
dan menutup kelemahan-kelemahan program yang ada. Ya tentu kan Mbak Agustin, kami di NTB pasti malu kalau misalnya sudah dapat award tapi terus kemudian progresnya menurun. Jadi ini menjadi motivasi juga bagi kami untuk terus-menerus meningkatkan effort ya untuk membangun NTB. Banyak sekali nih Pak ya yang udah dapat dilakukan dengan baik, pastinya akan menjadi lebih baik lagi ke depannya ya. Iya pemirsa, ternyata ujung-ujung tombak di masyarakat itu menjadi kunci penting bagi kita bisa bekerja sama untuk mendapatkan keberhasilan dari sebuah provinsi. Dan banyak sekali yang akan kita bincang-bincangkan kembali tentunya mengenai NTB. Pastikan Anda jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali. Kabar baik dari NTB untuk Indonesia saat lagi hanya di Coffee Break. Ya, pemirsa TV One, ternyata keberhasilan dari Provinsi NTB ini tentunya tidak lepas dari kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Dan kita masih bersama Bapak Gubernur, Bapak saya pengen ngobrol lagi nih ya Pak, lebih jauh lagi. Total pengunjung hingga 2013 ini sudah berapa sih Pak? Kalau 2013 kan masih terus berjalan ya, tapi per 2012 itu sekitar 1,15. 1.150.000. Ini sudah sesuai yang diharapkan atau masih jauh, Pak? Enggak, itu justru melampaui target kita kan. Target kita itu 1 juta wisatawan. Nah, kita punya target berikutnya tahun 2018 itu 2 juta wisatawan. Oke, dan kira-kira bagaimana nih, Pak? Nggak ada jalan lain kecuali berusaha untuk mencapai itu dengan sungguh-sungguh. Pastinya Pak Gubernur dengan tim punya cita-cita. Apa sih yang ingin dieksplorasi lebih jauh lagi sehingga bisa mencapai angka 2 juta tersebut? Iya, jadi Mbak Agustin, kalau kita lihat 5 tahun yang lalu itu kesuksesan adalah karena semua ikut dan terlibat. Misalnya masyarakat di sekitar lokasi wisata itu kita bentuk Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Mereka yang jagain, mereka yang menjaga kebersihan, menjaga keamanan, memastikan bahwa turis nyaman. Kemudian juga ada anak-anak muda kita yang punya inisiatif. Itu misalnya mereka membentuk kampung media. Kampung media itu idenya sebenarnya bagaimana agar IT, dalam hal ini internet, dapat dimanfaatkan diantaranya untuk mempromot NTB dan semua hal-hal baik yang ada di NTB. Ini sudah berapa lama nih Pak Kampung Media ini? Kampung Media itu sudah 4 tahun sekarang. Dan apa sih yang ingin dicapai selain daripada promosi melalui internet? Jadi Kampung Media itu intinya memberdayakan komunitas. Jadi anak-anak muda kita melek IT, memanfaatkan itu untuk menggali potensi dirinya. Nah, di situ mereka bisa berinteraksi, kemudian di situ juga mereka bisa membangun entrepreneurship, yaitu kewirausahaan. Karena dari Kampung Media itu juga mereka bisa mempromosikan produk-produk yang ada di sekitar mereka sehingga dikenal oleh lebih banyak masyarakat. Dan dari situ ada aktivitas ekonomi juga. Jadi Kampung Media itu ada aktivitas sosial, ada aktivitas budaya, ada juga aktivitas ekonominya. Kampung Media itu menciptakan budaya baru. Budaya baru itu adalah budaya kalau di NTB itu kan dulu budayanya oral, banyakan ngomong. Nah, Kampung Media itu mengajarkan anak-anak muda untuk tidak hanya ngomong, tapi juga mengetik, menulis, dan mengakses internet. Dan menurut saya itu satu nilai budaya yang bagus. Berinternet secara sehat. Kalau bicara soal Kampung Media ini kan baru ada di NTB ya Pak. Bagaimana dengan respon dari Kominfo dan juga pemerintah pusat melihat dari antusias dari Kampung Media NTB? Nah, alhamdulillah Mbak Agustin, jadi syukurnya Kominfo ya, Kementerian Informasi Komunikasi itu sangat respon. Sehingga sekarang kami punya target sebenarnya itu kan 50. Tapi sekarang sudah ada 63. Oh, melebihi ya? Ya, melebihi dari target. Dan kami harapkan mudah-mudahan dengan support dari Kominfo, dari anak-anak muda kita, dari Pemda juga, itu bisa sampai 100 dan lebih ya di masa-masa yang akan datang. Dan inilah salah satu contoh bahwa di NTB itu bisa tumbuh inisiatif yang bermanfaat untuk Indonesia. Pak, Bapak sekarang masuki periode kedua ya Pak ya? Iya, alhamdulillah. Nah, cita-cita secara pribadi apa sih untuk NTB? Apa yang diimpikan oleh Bapak? Impian saya itu tercermin di dalam visi yang ada, yaitu NTB yang beriman, berbudaya, berdaya saing dan sejahtera. Saya mengimpikan NTB yang budayanya akan tetap terjaga sampai kapanpun. Keberagamaannya tetap kuat. Tetapi pada saat yang sama juga ada daya saing terhadap provinsi-provinsi yang lain.
Dan cita-citanya ya tentu masyarakat NTB masyarakat yang sejahtera ya, yang ekonominya baik dan bisa memenuhi kebutuhannya dengan baik. Bapak, NTB mempunyai banyak sekali potensi-potensi. Nah, potensi apa sih yang belum tereksplorasi atau yang ingin lebih dieksplor sama Bapak dalam periode ke depan ini? NTB itu selama ini banyak sekali menghasilkan produk-produk yang masih sifatnya produk mentah. Oke, contohnya seperti apa Kami nih, Pak? punya misalnya mutiara kelas dunia, South Sea Pearl, ya, mutiara Laut Selatan. Tapi selama ini sebagian besar itu diekspor dalam keadaan mentah ke Jepang, ke Hong Kong, dan ke beberapa negara yang diolah, dan setelah diolah itu dijual dengan harga yang sangat mahal. Nah, kami punya cita-cita bukan hanya mutiara, tapi juga jagung, rumput laut juga laut, terkenal ya, Pak? betul. Kemudian juga beberapa komoditas yang lain, termasuk misalnya kedelai kita juga terus meningkat produksinya. Nah, kami ingin semua produksi komoditas-komoditas ini bisa diciptakan nilai tambahnya di dalam daerah. Maka mudah-mudahan kita mulai merintis sekarang bagian pengolahan ya untuk industrinya begitu, untuk komoditas itu. Jadi nggak keluar semua manfaatnya. Jadi bisa dari hulu sampai hilir bisa dilakukan sendiri ya, Pak? Ya, semoga semua bisa lancar. Nah, Bapak terakhir nih, apa sih yang ingin disampaikan untuk pemirsa TV One dan khususnya juga mungkin mereka sudah tertarik kepengen ke NTB tapi masih bertanya-tanya? Iya, untuk semua pemirsa TV One, saya Muhammad Zainul Majdi mengajak Anda semua ya, warga sebangsa setanah air dimanapun, untuk datang ke Lombok, datang ke Sumbawa, datang ke NTB. Banyak sekali keindahan alam, keindahan budaya, dan yang paling utama masyarakat NTB menyambut Anda semua dengan hati dan tangan terbuka. Ya, jadi pemirsa TV One bisa langsung datang ke NTB dan lihat bagaimana cantiknya NTB dari sisi alam, budaya, dan juga bisa juga melakukan wisata religi. Dan saya yakin suatu hari bahwa NTB bisa menjadi magnet pariwisata untuk Indonesia dan tentunya menjadi provinsi kebanggaan untuk Indonesia juga. Oke, terima kasih untuk Pak Gubernur. Sama-sama. Sukses terus untuk NTB dan semakin maju untuk pariwisatanya dan juga masyarakatnya. Ya, pemirsa, sampai ketemu lagi. Saya Agustin, tentunya ketemu lagi nanti di Coffee Break.